Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tatapan Ki Er masih tajam seperti sebelumnya. Dia meraih bagian tombak naga emasnya. Ujungnya mengarah ke tanah. Dia sedingin es hingga dia tampak seperti patung. Ini adalah wanita naga emas dalam kondisi puncaknya. Ledakannya yang mengerikan pernah mengalahkan Cicue Chen dalam satu serangan. Seberapa kuat dia dengan ini? Tanpa memiliki pemahaman tentang dirinya, itu tidak mungkin bagi Ye Changsan untuk menahan serangannya. Bahkan saat Feng Hao Dolo Zengzan turun tangan, dia masih mati di bawah tangan tombak naga emasnya. Yu Hao mengungkapkan cahaya ilahi di matanya saat dia menyaksikan pertarungan. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Babak eliminasi individu adalah kesempatan besar bagi setiap anggota tim untuk menunjukkan kemampuannya. Namun babak penyisian individu tidak dapat memutuskan hasil akhir kecuali satu tim dapat mengalahkan ketujuh anggota tim lainnya dengan paling banyak 2 anggota. Lebih sering daripada tidak, babak eliminasi individu digunakan untuk menguras kemampuan lawan sehingga untuk mendapatkan keuntungan di babak tim. Ketika Yu Hao melihat Wang Ki Er memilih Lan Susu dan Lan Luo Luo untuk memasuki ruang tunggu, dia tahu Wang Ki Er benar-benar sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan seluruh Akademi Teknik Kekaisaran Yu sendirian. Satu-satunya peluang adalah di babak tim. Tebakan Yu Hao diverifikasi. Mengapa Wang Ki Er pergi dulu? Jika dia berhasil mengalahkan 3 lawan berturut-turut, dia memiliki hak untuk meminta putaran tim untuk memulai dan menyerah pada sisa pertarungan individu. Dengan kemampuan dominannya, dia bisa menghabiskan kemampuan lawannya namun menghemat kekuatan bertarungnya sendiri. Dengan cara ini, tim Shreka akan memiliki peluang lebih besar untuk menang karena mereka memiliki Dai Hua Bin dan Zulu serta saudara perempuan Lan yang semuanya memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Tidak diragukan lagi, ini adalah strategi terbaik. Yu Hao tidak bisa memikirkan strategi yang lebih baik untuk tim Shrek. Namun Wang Ki Er harus mengambil banyak tekanan jika mereka menggunakan strategi seperti ini. Tidak hanya dia harus bertarung 3 orang dalam satu tembakan, tetapi dia masih harus memimpin seluruh tim di babak tim. Dari awal sampai akhir, dia akan berada di bawah banyak tekanan. Bisakah dia menanganinya? Tim Ryu tidak mengulangi kesalahan mereka melawan Sekte Tang. Mereka mengirim Meng Hong Chen di babak eliminasi individu kedua. Babak individu ini mungkin memiliki dampak besar pada seluruh turnamen. Semua orang dari Sekte Tang duduk tegak dan diam-diam menunggu pertarungan ini dimulai. Tidak hanya Wang Ki Er harus mengalahkan Meng Hong Chen, tetapi dia harus mengalahkannya sepenuhnya. Itu tidak akan mudah. Suara Dolo Zengzan bergema. Pertarungan dimulai. Ekspresi Zenzan suram saat dia mengumumkan dimulainya babak individu kedua. Meskipun dia adalah seorang Feng Hao Dolo, dia tidak bisa menghentikan seorang kaisar jiwa membunuh seseorang. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Meng Hong Chen segera pindah setelah Zengzan berteriak. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dia tidak segera melepaskan alat jiwa pertempuran jarak dekatnya. Sebaliknya, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan biru es yang tampak aneh menelan seluruh tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam bangkit mengungkapkan kultivasinya yang seorang kaisar jiwa. Semua penonton bersorak ketika mereka melihat 6 cincin jiwa berdering. Sebelumnya, Wang Ki Er menunjukkan betapa dominannya dia
Auranya sangat menegangkan sehingga para penonton tidak bisa bernafas. Saat ini Meng Hongchen menunjukkan bahwa ia tidak kalah dengan Wang Qier dan berhasil membebaskan semua orang dari dominasi Wang Qier. Cincin jiwa pertama dan kedua Meng Hongchen bersinar bersamaan dan cincin biru es tiba-tiba menyebar dari kaki Meng Hongchen. Meng Hongchen sudah memutuskan, apapun yang terjadi, kau akan memasuki domain cincin racun esku. Tidak peduli seberapa kuat kau masih akan diracuni jika tidak memiliki es pamungkas seperti Yu Hao. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu di babak ini, kau tidak akan bisa bertarung di babak tim begitu racun kodok esku bekerja di tubuhmu. Ketika itu terjadi, tim Ryu pasti akan menang. Meng Hongchen sangat tegas terhadap seorang seperti Wang Qier yang sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat. Dia adalah senjata terbaik untuk melawannya. Namun Meng Hongchen dan bahkan Zheng Zhan tertegun ketika Wang Qier tidak melakukan serangan. Sebagai master jiwa jarak dekat, dia tidak berniat untuk maju. Dia mengambil langkah dengan kaki kirinya dan bagian atas tubuhnya. Setengah berputar, dia mengangkat tombak naga emas ke bahunya dengan tangan kanannya dan merentangkannya. Meng Hongchen tiba-tiba merasakan aura yang tak terukiskan dan menakutkan di sekitar tubuhnya. Ketika dia melihat Wang Qier lagi, dia melihat mata Wang Qier bersinar aneh dan seluruh tubuhnya tampak menjadi buram. Dua ujung tombaknya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Cahaya keemasan bahkan kental, membentuk percikan yang tampak sangat mengancam. Seluruh tubuh Wang Qier mulai memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Lapisan sisik emas menyebar dari tombaknya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Segera sisik-sisik itu menelan seluruh bagian tubuh kecuali wajahnya. Dari 6 cincin jiwanya, 2 yang pertama bersinar terang. Di antara semua penonton hanya Yu Hao yang tahu itu adalah keterampilan jiwa pertama Wang Qier, tubuh naga emas, dan keterampilan jiwa keduanya kekuatan naga. Tidak hanya itu, tetapi Yu Hao juga tahu bahwa Wang Qier telah mengaktifkan kemampuan bawaan naga emasnya. Itu adalah kebanggaan naga emas. Dia telah meningkatkan kekuatan mengerikan naga emasnya hingga batasnya dan bahkan mengaktifkan persepsi naga emasnya juga. Yu Hao menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar untuk merasakan semua yang terjadi dan menemukan bahwa ada garis yang menghubungkan Wang Qier dan Meng Hongchen pada titik ini. Wang Qier seperti gunung berapi yang akan meletus. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan percikan emas yang intens. Saat percikan tumbuh semakin kuat, tubuhnya perlahan-lahan kabur. Percikan emas perlahan menyatu membentuk penampilan kepala naga emas besar. Kepala naga emas ini mengeluarkan raungan yang menakutkan. Ini meskipun seluruh tim Ryu tahu bahwa pemimpin tim Shrek sangat kuat, mereka tidak berharap dia menjadi sekuat ini. Kemampuan Wang Qier berada di luar apa yang dibayangkan Meng Hongchen. Dia merasa kesulitan bernafas sekarang, seolah seluruh tubuhnya tertahan oleh tali yang keras namun tidak terlihat. Perasaan menakutkan membuatnya sangat terengah-engah. Itu seperti tombak Wang Qier yang akan menembus tubuhnya pada saat berikutnya. Dia tidak ragu lagi. Dia dengan cepat mengakhiri 2 keterampilan jiwa pertamanya dan baju zirah biru es dengan cepat menutupi tubuhnya. Seluruh tubuhnya berada di bawah perlindungan baju besi ini. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6 atau lebih. Meng Hongchen merasa sedikit lebih baik untuk sesaat, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kepala naga emas yang dibentuk oleh bunga api di tubuh Wang Qier akan berubah menjadi naga emas sejati. Dia telah diberi terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Wang Qier ini terlalu licik. Dia tidak hanya kuat, dia bahkan tahu apa yang kufikirkan. Meng Hongchen menggertakkan giginya karena dia tahu bahwa Wang Qier hampir selesai mengumpulkan kekuatannya. Begitu dia meletus, itu pasti serangan mematikan. Bahkan Zheng Zhan mulai merasa gugup.
Dia bertanya-tanya apa efek serangan Wangkir yang akan terjadi. Kekuatan yang dilepaskan oleh tombak naga emasnya membuatnya takut. Apakah ini jenis kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang kaisar jiwa? Tombaknya bukanlah alat jiwa, tapi kekuatannya tidak lebih rendah dari alat jiwa kelas 8. Tidak heran Shrek adalah akademi top di dunia. Deru naga terdengar dan kepala naga besar itu akhirnya bangkit. Cahaya keemasan menyilaukan membentuk tubuhnya dan aura yang menakutkan membuat semua orang bergidik. Meng Hongchen menarik nafas dalam-dalam dan lapisan demi lapisan cahaya biru sedingin es mulai bangkit dari tubuhnya. Namun itu terlihat sangat tidak penting dibandingkan dengan emas yang mulia dan menakutkan dari Wang Qier. Ini adalah kemampuan sejati Wang Qier. Wang Dong'er memutar kepalanya untuk melihat Yu Hao. Dia menemukan bahwa Yu Hao menonton dengan sangat cermat, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia hanya lega. Apakah kamu senang melihat Qier begitu kuat? Wang Dong'er bertanya dengan lembut. Ya, Yu Hao menjawab tanpa sadar, namun dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat menambahkan, aku senang untuk Shrek karena Qier sangat kuat sepertinya. Mereka benar-benar memiliki kesempatan hari ini. Aku hanya berharap bahwa wasit akan membiarkan mereka bentrok kali ini. Qier terlalu menakutkan. Garis cahaya keemasan melesat tepat ketika naga mengaum pada kondisi yang paling gemilang. Naga emas besar yang telah naik ke udara mengejar rentetan cahaya keemasan. Dan cahaya keemasan yang menakutkan langsung menerangi seluruh panggung. Hanya ada satu target. Aku mengakui kekalahan. Adegan yang tidak terduga terjadi. Meng Hongchen meraih kepalanya dengan kedua tangannya dan dengan cepat berjongkok. Pada saat yang sama dia mengaktifkan perisai tak terkalahkannya. Zheng Zan sangat tegang. Setelah mendengar teriakannya, dia segera bertindak. Sebuah penghalang putih bangkit dan mencoba menghentikan tombak naga emas. Namun garis cahaya keemasan itu terlalu kuat dan langsung menembus penghalang. Kecepatannya tidak berkurang dan terus menembak ke depan. Naga emas yang mengikuti di belakangnya bahkan merobek penghalang berkeping-keping. Namun Zheng Zan berdiri di depan Meng Hongchen. Dia membentuk cincin dengan kedua tangannya dan perisai putih muncul di depannya lagi. Ketika seberkas cahaya keemasan kurang dari 3 kaki dari perisai ini, suara mendesis tiba-tiba bergema di udara. Bercak besar cahaya terdistorsi mulai menyebar dengan perisai sebagai pusatnya. Ketika naga emas merasakan ini, raungan yang mengerikan terdengar lagi. Seluruh panggung menjadi dunia yang menakutkan di mana putih dan emas berpotongan. Qing Hongchen tidak bisa tetap duduk lagi. Dia berdiri tiba-tiba dan menyaksikan pertarungan dengan cemas. Ekspresinya berubah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Shrek memiliki anggota pesaing yang begitu kuat? Dia tidak tahu seberapa kuat tombak naga emas Wang Qier, namun dia sangat akrab dengan Zheng Zan. Penghalang pertama yang diberlakukan oleh Zheng Zan adalah alat jiwa tipe pertahanan kelas 7. Itu kuat dan sangat ulet. Itu adalah jenis penghalang yang hanya dimiliki oleh Zheng Zan, yang bisa menahan senjata apapun yang dilemparkan padanya. Namun alat jiwa kelas 7 itu hanya bisa secara singkat menghentikan serangan Wang Qier sebelum dihancurkan. Saat ini Zheng Zan menggunakan alat jiwa yang sangat kuat yang ia andalkan untuk menjadi terkenal. Perisai ilahi yang tidak dapat dipecahkan. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Tapi dari kelihatannya sepertinya tameng itu tidak unggul. Dari kualitas sepertinya tidak lebih baik dari garis cahaya keemasan Wang Qier dan naga emas yang menyertainya. Wajah Meng Hongchen sangat pucat saat ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak memilih untuk mengakui kekalahan, dia akan menghadapi serangan yang mengerikan ini. Tidak hanya dia akan terbunuh, dia akan benar-benar dilenyapkan. Bentrokan antara emas dan putih berlangsung selama beberapa saat sebelum semuanya mereda. Garis cahaya keemasan juga perlahan-lahan mengungkapkan bentuk aslinya. Tombak naga emas Wang Qier itu
adalah tombak naga emas Wang Qier. Wang Qier masih berdiri di tempatnya dan saat cahaya memudar, sosoknya perlahan terungkap. Saat dia menggerakkan tangan kanannya, tombak berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan kembali ke telapak tangannya. Sisik naga emasnya juga memudar. Zheng Zan menghela nafas lega dan menundukkan kepalanya untuk melihat perisai ilahi yang tidak dapat dipecahkannya. Dia merasakan ngeri, menemukan sedikit penyok dan lekukan di tengah perisainya. Zheng Zan tahu bahwa Wang Qier tidak bisa terus menghunuskan serangannya, bukan karena kekuatan pertahanan dari perisai yang tidak bisa dipecahkannya, tetapi karena kesenjangan dalam kultivasi mereka. Itu juga berarti bahwa tombak itu bahkan lebih unggul dari perisainya. Itu adalah senjata yang bahkan lebih kuat dari alat jiwa kelas 9. Shrek memenangkan babak penyisian individu kedua. Zheng Zan mengumumkan hasilnya tanpa ragu-ragu. Di ruang tunggu, 6 lainnya dari Akademi Shrek semua berdiri. Mereka sangat bersemangat. Wang Qier telah menghancurkan lawan-lawannya dalam 2 perkelahian berturut-turut. Dalam pertarungan kedua, Meng Hongchen bahkan tidak berhasil menyerang sebelum dia mengakui kekalahan. Itu adalah pemacu semangat besar bagi semua orang. Namun Yu Hao mengerutkan alisnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Wang Dong'er bertanya. Ia berkata, menurutmu seberapa terkurasnya kekuatan Wang Qier? Wang Dong'er cerdas dan langsung menebak apa yang difikirkannya. Dia seharusnya tidak menggunakan terlalu banyak di pertarungan pertama. Lawan pertamanya jauh lebih lemah darinya. Namun ini berbeda untuk Meng Hongchen. Racunnya sangat sulit ditangani. Qier jelas menargetkan strateginya. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuhnya, bahkan jika penipisan kekuatan jiwanya besar. Namun Meng Hongchen terlalu licik dan mundur pada menit terakhir. Yu Hao mengangguk dan berkata, dia memang licik. Dia mengakui kekalahan setelah Qier menyerang. Dia tidak bisa berhenti setelah melepaskan serangannya. Dan itu lebih seperti duel di antara dirinya dan wasit Feng Hao Dolo Zheng Zan. Meski Meng Hongchen kalah dengan pertarungan ini, dia tidak kehabisan atau terluka sama sekali. Ini bukan hal yang baik untuk Shrek. Aku hanya ingin tahu seberapa habis kekuatan jiwa Qier. Dari serangan tadi aku percaya setidaknya 40% dari kekuatan jiwanya telah terkuras. Namun sebenarnya kekuatan jiwa Wang Qier yang terkuras adalah 50%. Wang Qier berdiri diam di atas panggung. Tatapan penyesalan muncul di matanya. Dia percaya diri dalam serangannya, tetapi dia tertipu oleh lawannya. Meskipun dia menang, dia tahu bahwa dia telah kalah dari lawannya dalam hal taktik. Seiring dengan pertarungan sebelumnya, sekitar 60% energinya telah dikeluarkan. Meskipun kekuatan jiwa bukan segalanya untuknya, yang memiliki kekuatan pamungkas, ronde tim masih akan terpengaruh jika dia memaksakan dirinya sendiri secara berlebihan. Tombak naga emas ditikam ke tanah di depannya. 2 botol susu muncul di tangannya. Cincin kekuatan jiwa bergelombang di sekitar tangannya. Menggunakan 2 botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Orang-orang yang memperhatikan pemandangan ini kagum olehnya. Tidak ada yang berani menggunakan 2 botol susu dari kelas yang sama sekaligus. Bahkan seorang Feng Hao Dolo tidak akan melakukan hal gila seperti ini. Namun Wang Qier melakukannya. Dia dapat melakukannya karena tubuhnya yang sangat kuat. Di sisi tim Ryu, Meng Hongchen meninggalkan panggung dan menginstruksikan anggota yang bersaing berikutnya dengan beberapa kata. Setelah itu, dia mendiskusikan beberapa hal dengan Xiao Hongchen dan anggota lainnya dan memberikan sesuatu kepada anggota itu sebelum dia naik ke panggung. Kedua belah pihak, silahkan maju dan laporkan nama kalian. Zheng Zan sudah berada di tengah panggung. Ekspresi patah hati di wajahnya belum memudar. Biaya pembelian logam langka untuk memperbaiki perisai yang tidak bisa dipecahkan akan sangat menjadi angka yang mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak depresi? Itu adalah alat jiwa kelas 9 utama yang dia gunakan. Shrek
Wang Qier. Tiga kata ini ditakdirkan untuk sangat dicetak dalam pikiran semua orang dalam hari ini. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Ding Xiaobu. Pria muda dari tim Ryu berseru. Kedua belah pihak silahkan mundur dan bersiaplah untuk mulai. Wang Qier memeras 2 botol susu dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwanya perlahan dipulihkan melalui botol susu. Bibir Zheng Zan memutar sedikit. Dia mengulur waktu, namun dia tidak terburu-buru. Dia secara pribadi memblokir serangannya sebelumnya, yang sebenarnya tidak adil bagi Wang Qier. Meng Hongchen telah menyerah secara taktik. Dalam keadaan normal, dia seharusnya setidaknya menggunakan penghalang tak terkalahkannya untuk melindungi dirinya sendiri, yang akan menguras sebagian besar kekuatan jiwanya juga. Zheng Zan mendapatkan reputasinya berdasarkan keadilan. Jadi sekarang dia merasa sedikit bersalah. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru untuk memulai pertandingan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.